Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai investigasi malware exploit. Di sini pada kelompok 2 ada saya, Febri Suwardani dengan NIM 03042010009. Ada Muhammad Qais Al-Qurani yaitu dengan NIM J03042010139 dan M. Farhan Syamsuddin J03042011147. Pada bagian-bagiannya akan eh, dipresentasikan mengenai eh, eksploitasi malware, menggunakan Kibana untuk mempelajari eksploitasi malware, selidiki eksploitasi dengan Squale, terus menggunakan Wireshark untuk menyelidiki serangan, kemudian memeriksa exploit artifak. Kemudian pada kesempatan kali ini membahas mengenai keamanan cyber pada suatu perusahaan yang meminta untuk melakukan demonstrasi ke dalam serangan yang terjadi pada masing-masing komputer dengan menggunakan serangkaian pertanyaan SQL, Kibana, dan Wireshark di Security Union. Pada kesempatan kali ini membahas mengenai keamanan cyber pada suatu perusahaan yang meminta untuk melakukan demonstrasi ke dalam serangan yang terjadi pada masing-masing komputer yang menggunakan serangkaian pertanyaan dari SQL, Kibana, dan Wireshark di Security Union. Kemudian pada bagian part 1 akan dipresentasikan oleh Muhammad Farhan Syamsuddin. Nih part satunya bisa dilihat ini adalah tampilan awal ketika kita memasuki Kibana gitu. Jadi kita udah login, masuk. Nah ini tampilan awalnya. Di sini di sebelah kanan terlihat adanya total count overtime. Nah itu bisa diklik aja buat detail ada grafiknya nanti. Nah ini ketika diklik nanti muncul nih NIDS-nya, Network Intrusion Detection System. Nah diklik aja NIDS-nya, nanti bakal ada grafik lagi dia, detail grafik si NIDS alert overtime-nya. Nah, ketika diklik lagi grafiknya, maka akan muncul lingkaran ya. Nah, itu tuh awal dari NIDS-nya itu muncul gitu. Diklik aja buat detailnya. Nah, ini ketika kita klik si NIDS-nya, dia bakal nampilin list-list alert dari NIDS-nya itu. Nah, ini terlihat ya dari awal sampai paling bawah itu adalah alertnya. Nah, ini kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan dari modulnya. Yang pertama, uh, what is time of the first detection NIDS? Jadi dia itu kapan NIDS pertama itu muncul gitu. Nah, ini ya jawabannya. Jawabannya itu ini nih, Januari 27 2017 jam 22.54 lewat 43 detik. Nah, itu dia untuk NIDS alert yang pertama. Terus source IP address. Nah, ini source IP-nya tinggal dilihat aja nih di table. Di table kan ada time, ada source IP. Nah, itu dia jawabannya. Lalu ada namanya destination IP. IP destinasinya ini 194.87.23.129. Nah, ini portnya, port destination-nya itu port 80. Nah, service-nya itu pakai HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Lanjut, eh, nah ini ada klasifikasinya ya. Klasifikasi si alert ini apa gitu. Bisa dilihat ini classification-nya nih di table. Dia itu Trojan Activity. Jadi diindikasi dia itu merupakan Trojan. Nih, destination, country name.
ah kayak ini dia destinasinya ke Rusia, bisa dilihat di tabel. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kan ini kan kita kliknya ini ada namanya signature info. Ketika diklik, dia akan menampilkan info-info terkait signaturnya. Nah, ini kan kita klik nih ID-nya nih. Nanti dia muncul tampilan seperti ini. Ini ada pertanyaan juga terkait signature infonya. Malware apa pada event ini gitu. Malware dari keluarga apa ya yang ada pada event ini. Nah, ini ada kita lihat nih dibaca nih di sini. Ini kurang kelihatan ya. Eh, Sorotan. Nah, ini nih exploit key trick ya. Nah, itu dia untuk jawabannya. Nah, ini terusnya severity of exploit. Nah, ini jawabannya signature severity major. Nah, ini ya. Lalu up oke, lanjut destination IP pada alertnya. Ini destination IP. Ini ya jawabannya 194.87.23.29. Begitu. Mana nih? Ini ya, yang tadi destination IP. Terus portnya sama 40. Oh, ini yang tadi pertanyaannya sama aja. Nah, ini untuk diklik nih ID-nya. ID dari cap CapMe. Jadi ketika diklik, dia bakal muncul kayak gini nih. Tampilan CapMe. Nah, ini yang pertama dia ada cap file. Sini tuh ada hasil capture filenya. Sini ada request file. Ini formatnya gzip ya, di encoding dia. Ini waktunya timestamp waktu saat ini di cap. Nah, ini ada get request file sama compromise referring website. Jadi source referensinya. Ini ada webnya nih, homeimprovement.com. Nah, ini ada pertanyaannya. Website apa intend to connect to? Ini ya, homeimprovement.com. Lalu, what's URL the browser refer to user? Nah, ini what's URL did the browser refer to user? Dia refernya ke taibenme.com. Oke, oke. Nah, lanjut. Ini di modul kita disuruh filter nih dari tanggal segini sampai tanggal segini. Itu website HTTP apa yang ke exploit gitu. Nah, ini dia list-listnya nih. List-list websitenya ketika kita filter, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah list websitenya seperti itu. Lanjut, part 2. Part 2 ini kita bakal pakai SQL ya. Jadi ini tampilan SQL. Oke. Nah, ini di sini di SQL ini ada pertanyaannya juga, mari kita jawab. Berdasarkan ide signature, malware jenis apa yang memicu alert? Nah, ini ya kita lihat di sini malware episode Darklatch. Ini kan ada baca nih, malware family. Kayak gitu ya. According the event, berdasarkan event, pesan event, di SQL exploit kit, apa yang nyerangnya itu apa? Di sini kelihatan nih, yang nyerangnya itu rig exploit kit.
Oke, lanjut. Ini ada malware-nya juga, malware involved. Ini adalah ransomware jenis server. Oke, lanjut. Nah, ini tampilan SQL ketika si itemnya ini kita transkrip. Nah, maka akan nampil kayak gini. Ini seperti gambar di kiri. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya juga. eh Requestnya seperti apa? Ini nih HTTP eh, 1.1.1 get request. Ini nih ada di, nah ini ya DST. Oke, yang 200 nih kamera. Terus we are any file request. Yang file yang di request itu DLE underscore js.js. Ya, respon encode-nya gzip. Oke, oke, mungkin cukup sekian. Lanjut ya. Kami akan beralih ke Wireshark untuk memeriksa detail serangan dengan cermat. Nah, langkah yang pertama yaitu kami pivot ke Wireshark dan juga ubah pengaturan. Nah, di Squeal, klik kanan alert ID 5.2 di bagian event message IT current events evil redirector. Nah, kemudian pivot untuk memilih Wireshark dan juga menu. Nah, pickup yang terkait dengan lansiran ini akan terbuka di Wireshark. Nah, kemudian ke pengaturan default Wireshark menggunakan waktu relatif per paket yang tidak berlaku untuk yang tidak terlalu membantu untuk mengisolasi waktu yang tepat dari suatu kejadian. Nah, untuk memperbaikinya, kita pilih view, time, display format, date, and time of day, lalu ulangi untuk kedua kalinya. View, time, time display format, seconds. Nah, eh, boleh dibalik ke slide sebelumnya. Nah, sekarang di kolom waktu Wireshark kami memiliki tanggal dan juga stempel waktu. Nah, ubah ukuran kolom untuk membuat tampilan lebih jelas jika perlu. Nah, bisa dilihat di sini yang kami ambil adalah data yang pertama yaitu pada tanggal 27 Januari 2017 dengan IP source-nya yaitu 172.16.4 dan juga 193. Kemudian step yang kedua yaitu kami menyelidiki lalu lintas HTTP. Nah, di Wireshark ini kami menggunakan filter tampilan HTTP request untuk memfilter permintaan web saja. Nah, kemudian kami pilih web yang pertama. Di area detail paket, kami perluas data lapisan aplikasi HTTP-nya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, situs web apa yang mengarahkan pengguna ke situs web www.homeimprovement.com. Di sini kami menggunakan web Bing. Kemudian yang ketiga ada lihat objek menggunakan HTTP. Nah, di Wireshark kami pilih file export objek dan juga ke HTTP. Nah, di jendela ekspor daftar objek kami pilih remodeling your kitchen cabinet.html. Kemudian kami simpan ke folder utama. Kemudian kami tutup. Kemudian di Sigwheel kami klik kanan di alert ID 5.24-nya dengan alamat sumber IP sumbernya 139.59.160.143 dan juga event message-nya yaitu yang evil redirector leading to IK 15 Maret 2017. Dan kami memilih Wireshark untuk berputar ke Wireshark. Kami menerapkan filter tampilan HTTP request dan jawaban dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk apa HTTP permintaan HTTP? Bisa dilihat di sini ada get file JavaScript yang bernama dle.js.js. Kemudian apa itu host servernya? Host servernya adalah retrotrip
visionnurba.com.v. Kemudian setelah itu kami tutup Wireshark-nya. Di Squeal kami klik kanan 5.25 dengan event message-nya yang Maret 13 2017 M2. Kemudian kami memilih paket pertama, di next aja slide-nya. Kami memilih paket pertama di area detail paket, perluas HTTP-nya, klik kanan informasi host dan pilih terapkan dengan sebagai kolom untuk menambahkan informasi host ke kolom paket seperti yang dilakukan pada gambar. Apply as column. Kemudian untuk memberi ruang bagi kolom host, klik kanan kolom panjang dan hapus centangnya. Ini akan menghapus kolom panjang dari tampilan. Nah, kemudian step 4 yaitu buat hash untuk file malware yang diekspor. Nah, yang pertama di Wireshark kami buka file export object HTTP seperti yang dipresentasikan ini. Kemudian kami simpan dua file teks HTML dan file application Shockwave ke directory home. Nah, kemudian setelah beberapa langkah, kami membuka browser web dan membuka virustotal.com. Kemudian kami klik tab cari dan masukkan nilai hash untuk mencari kecocokan di basis data. Hash malware yang diketahui virus total akan menampilkan daftar mesin pendeteksi virus yang memiliki aturan yang cocok dengan hash ini. Seperti yang ditampilkan. Kemudian ada pertanyaan, yaitu kami harus menyelidiki deteksi dan juga detail. Yang pertama, apa yang virus total beritahu tentang file ini? Jawabannya akan bervariasi. Tapi kami beranggapan bahwa SWF adalah bagian dari kit exploit RIG EK32 dan juga 55 program antivirus memiliki aturan yang mengidentifikasi hash ini berasal dari file malware. Kemudian tutup browser Wireshark, di Squeal gunakan alert ID 5.37 untuk berputar ke Wireshark dan memeriksa permintaan HTTP. Yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada kesamaan dengan peringatan sebelumnya? Jawabannya ya, ada. Lansiran menampilkan permintaan get post dan get ke tyu.benme.com. Kemudian apakah filenya mirip? Kemudian apa Anda melihat perbedaannya? Ya, dua file teks atau HTML dalam satu file hash. Nama filenya berbeda. Kemudian kami membuat hash dengan SHA-1 dari file SWF seperti yang kami lakukan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini malware yang sama yang diunduh di sesi HTTP sebelumnya? Jawabannya adalah ya, kedua hash cocok meskipun nama filenya berbeda. Kemudian di Squeal 4 peringatan terakhir dalam seri ini terkait dan tampaknya juga pasca infeksi. Mengapa mereka tampak pasca infeksi? Jawabannya adalah keempat peringatan tersebut berhubungan dengan komunikasi dengan server malware. Kemudian apa yang menarik dari peringatan pertama dalam 4 rangkaian peringatan terakhir? Jawabannya adalah peringatan pertama mengirim kode UDP ke server ransomware check-in. Kemudian jenis komunikasi apa yang terjadi pada peringatan kedua dan ketiga dalam rangkaian tersebut dan apa yang membuatnya mencurigakan? Itu adalah permintaan DNS yang dimulai dari host lokal. Namun, kecil kemungkinannya itu adalah hasil dari aktivitas pengguna normal. Mereka harus dikirim oleh file malware, domain top tidak terlihat seperti nama domain yang valid. Kemudian kami membuka virustotal.com dan melakukan pencarian URL untuk domain top yang digunakan dalam serangan itu. Kemudian apakah hasilnya? Hasilnya adalah domain yang berbahaya, yang masih memicu peringatan. Kemudian kami memeriksa peringatan terakhir dan seri Wireshark. Jika ada objek yang layak disimpan, ekspor dan juga simpan ke folder. Kemudian nama file yang kami simpan adalah EE7IA strip D39. Selanjutnya ada part 4 yang akan dipresentasikan oleh Febri. Part selanjutnya yaitu mengenai periksa exploit artefak. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan.
Yang pertama, bisakah Anda menemukan dua tempat di halaman web yang merupakan bagian dari serangan drive-by yang memulai exploit? Jawabannya yaitu TypeScript di header memuat file JavaScript DLA_JS.js dari retrotip yang memuat konten dari qbbenny.com ditentukan dalam badan HTML-nya. Kemudian, apa yang dilakukan dalam file itu? Dalam file itu dilakukan dokumen write, JavaScript akan menulis konten ke halaman web, membuat in-frame yang membawa penggunaan ke URL di qbenny.com. Apa jenis file tersebut? Jenis file tersebut yaitu halaman web HTML. Kemudian, apa saja hal menarik tentang iframe? Apakah itu memanggil sesuatu? Itu tersembunyi, ini memanggil fungsi start. Apa yang dilakukan fungsi start? Fungsi start sendiri menulis ke jendela browser untuk membuat formula HTML dan mengirimkan ke variabel normal URL melalui post variabel normal URL sama dengan URL di qbbenny.com. Kemudian menurut Anda apa tujuan dari fungsi getBrowser? Daripada fungsi getBrowser ini menentukan jenis browser tempat halaman web ditampilkan. Kemudian pada bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Baik, untuk bagian pembahasan yaitu di sini ada sedikit rangkuman yaitu kit eksploitasi ada eksploitasi yang cukup kompleks. Nah, yang menggunakan berbagai metode dan juga sumber daya untuk melakukan serangan. Nah, menariknya dari IK ini dapat digunakan untuk mengirimkan muatan malware yang beragam. Nah, ini karena pengembang dari eksploitasi kit ini dapat menawarkan exploit kit sebagai lawanan kepada pelaku ancaman lainnya. Nah, oleh karena itu RIG EK telah dikaitkan dengan sejumlah muatan malware yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa tabel yang harus kami lengkapi, yaitu yang pertama URL untuk Bing, itu ada alamat IP-nya tidak diketahui, kemudian fungsinya adalah link mesin pencari ke halaman web yang sah, kemudian ada dari URL homeimprovement.com. Nah, alamat IP-nya adalah 104.28.1874. Nah, fungsinya adalah dia sebagai iframe berbahaya yang dialihkan ke situs berbahaya. Kemudian ada retrotip visionurbana.com.ve. Ini alamat IP-nya adalah 139.59.160.143. Nah, fungsinya adalah mengeksekusi JavaScript yang berbahaya. Kemudian URL untuk tubenme.com itu alamat IP-nya 194.87.234.129. Nah, ini fungsinya adalah memberikan file Adobe Flash yang berbahaya dan mengeksploitasi halaman arahan. Kemudian di sini ada alamat IP yang tidak diketahui URL-nya. Alamat IP-nya adalah 90.210.0. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai server check-in ransomware server. Nah, di sini ada alamat IP 198.105.151.50. Nah, di sini fungsinya sebagai halaman ransomware dari server. Nah, di sini kami disuruh untuk mencari informasi lebih lanjut tentang RIG IK ini untuk membantu. Nah, untuk memahami cara kerja exploit akan sangat membantu untuk menceritakan kisah tentang bagaimana exploit itu dieksekusi. Mari kita mulai dengan pengguna hipotesis yang mencari di internet menggunakan Bing. Nah, saat mengklik hasil pencarian, pengguna tanpa sadar mengunjungi situs web yang telah dikompromikan dengan kit exploit IK RIG. RIG IK adalah alat untuk digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mengirimkan malware ke komputer korban dengan mengeksploitasi kerentanan di browser web mereka atau perangkat lunak lainnya. Nah, setelah RAG IK ini berhasil mengeksploitasi sistem pengguna, ia dapat mengunduh dan menginstal malware seperti ransomware atau trojan perbankan. Nah, kemudian data dapat dicuri
informasi pribadi ataupun mengenkripsi file penting. Nah, penting untuk tetap waspada saat menjelajah di internet dan juga memperbarui perangkat lunak Anda untuk membantu mencegah jenis serangan lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.